Cermin tua di Mi Gacoan, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah kedai Mi Gacoan di Bilangan, Jakarta, ada sebuah cermin tua yang dipasang di dekat pintu masuk. Cermin itu terlihat berbeda dari cermin-cermin biasa. Bingkainya terbuat dari kayu jati berukir rumit, tampak seperti warisan dari zaman dulu. Konon, cermin itu dibawa dari rumah peninggalan pemilik pertama yang katanya angker. Kisah ini berawal ketika Ardi, seorang pelanggan setia Mi Gacoan, duduk sendirian di malam hari, menikmati hidangan favoritnya. Ia memilih duduk di meja yang paling dekat dengan cermin tua itu. Saat sedang asyik menyantap, tanpa sengaja ia melirik ke arah cermin. Di sana, ia melihat bayangan seorang wanita berambut panjang mengenakan gaun putih berdiri tepat di belakangnya. Ardi terkesiap, langsung menoleh ke belakang. Tapi, tidak ada siapapun. Dengan perasaan sedikit terganggu, Ardi mencoba melupakan kejadian tadi. Namun, tiap kali ia melihat ke cermin itu, bayangan wanita itu selalu ada, dan semakin lama semakin jelas. Ardi bahkan bisa melihat wajah wanita itu yang pucat dengan mata kosong menatap lurus padanya. Panik, Ardi segera menyelesaikan makanannya dan pergi dari tempat itu. Namun, sejak malam itu, ia mulai mengalami kejadian-kejadian aneh di rumahnya. Setiap malam, cermin di kamarnya terasa seperti memantulkan bayangan wanita yang sama. Ardi pun mengalami mimpi buruk, selalu tentang wanita di cermin tua Mi Gacoan itu. Wajah pucatnya yang kosong perlahan berubah menjadi senyum menyeramkan setiap kali ia tertidur. Suatu hari, ia memberanikan diri kembali ke kedai Mi Gacoan, berniat untuk bertanya pada pemiliknya tentang cermin tersebut. Pemilik kedai akhirnya bercerita bahwa cermin itu dulunya milik seorang wanita yang tewas secara misterius di rumah lamanya. Banyak yang percaya bahwa arwah wanita itu terperangkap dalam cermin tersebut dan akan muncul hanya untuk orang-orang yang memperhatikannya terlalu lama. Sejak saat itu, Ardi tak pernah lagi menatap cermin terlalu lama. Tapi setiap kali ia kembali ke Mi Gacoan, ia tahu, di cermin itu, wanita itu masih ada, terus memperhatikan. Setelah mendengar kisah dari pemilik kedai, Ardi merasa merinding. Meskipun begitu, ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa mungkin semua ini hanya sugesti karena cerita yang menyeramkan. Namun, malam itu, saat Ardi pulang ke rumah, ia merasa ada yang aneh. Di sepanjang jalan, entah mengapa ia merasa seperti diikuti oleh seseorang. Setiap ia menoleh, tentu tak ada siapa-siapa di sana. Saat tiba di rumah, ia mengunci semua pintu dan jendela. Dengan perasaan lelah, ia pun segera tidur. Namun, tepat jam 3 dini hari, Ardi terbangun karena suara bisikan halus, seperti ada yang memanggil namanya pelan-pelan. Saat ia membuka mata, di cermin kamarnya, samar-samar ia melihat bayangan wanita itu. Kali ini, sosoknya lebih dekat dan menatap langsung ke arahnya dengan senyuman menyeramkan. Wanita itu berbisik pelan, "Kau tak seharusnya melihatku." Ardi segera membuang pandangannya, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menutup matanya rapat-rapat dan berharap ini hanya mimpi buruk. Namun, suara langkah pelan terdengar mendekat ke tempat tidurnya. Suara itu berhenti tepat di samping telinganya. Ia merasakan desiran napas dingin di lehernya, membuat bulu kuduknya meremang. Ardi memberanikan diri membuka mata, dan di hadapannya, wanita itu berdiri hanya beberapa sentimeter darinya. Wanita itu mengulurkan tangan, menyentuh wajahnya dengan lembut namun dingin. Ardi tak bisa bergerak, tubuhnya seperti membeku. "Kau telah memanggilku. Sekarang, aku tak akan pergi sampai kau ikut denganku." Suara itu terdengar lirih namun penuh ancaman. Esok paginya, teman-teman Ardi mencoba menghubunginya, tapi tak ada jawaban. Keluarganya pun mulai khawatir dan akhirnya mendatangi rumahnya. Mereka mendapati Ardi terbaring di lantai kamarnya dengan mata terbuka lebar, pandangan kosong menatap ke arah cermin. Yang lebih mengerikan, di permukaan cermin kamarnya, ada bekas jari-jari seperti jejak tangan yang merayap turun, seolah-olah ada yang keluar dari dalam cermin itu. Sejak hari itu, cermin itu memantulkan bayangan Ardi di samping sosok wanita berbaju putih. Rumor pun menyebar dengan cepat, dan banyak orang yang percaya bahwa arwah wanita di cermin tua Mi Gacoan telah membawa Ardi masuk ke dalam dunianya, terperangkap bersama cermin angker itu untuk selamanya. Sejak kejadian itu, teman-teman Ardi seringkali membicarakan betapa misterius dan menyeramkannya peristiwa yang menimpanya. Mereka bahkan mulai menjauhi kedai Mi Gacoan tempat cermin itu berada, merasa takut bahwa mereka pun akan mengalami hal yang sama. Namun, cerita tak berhenti sampai di situ. Beberapa minggu setelah kematian Ardi, seorang pekerja baru di kedai itu, Rani, yang tak tahu menahu tentang cermin tua tersebut, merasa penasaran dengan cermin di dekat pintu. Ia memperhatikan betapa anehnya cermin itu, apalagi saat cermin tampak memantulkan sesuatu yang tak ada di sekitarnya. Suatu malam, setelah kedai tutup, Rani sendirian membersihkan meja di dekat cermin. Saat ia menoleh,
ia melihat bayangan Ardi berdiri di dalam cermin. Rani terkejut, mundur beberapa langkah, dan tiba-tiba melihat bayangan seorang wanita di belakangnya dalam cermin, memegang pundak Ardi dengan senyuman mengerikan. Kedua sosok itu menatap lurus ke arah Rani, seolah-olah memintanya mendekat. Rani panik dan lari ke arah dapur, mengunci dirinya di sana. Namun, ia mendengar bisikan-bisikan aneh yang memanggil namanya. Dengan napas tersengal, ia menelepon manajer kedai untuk menceritakan apa yang ia alami. Pagi harinya, manajer kedai akhirnya memutuskan memanggil seorang paranormal untuk membersihkan cermin tersebut. Paranormal itu, seorang pria tua berpengalaman, hanya membutuhkan sekali lihat untuk tahu bahwa cermin itu membawa energi yang sangat gelap. Ia mengatakan bahwa cermin itu menjadi pintu bagi roh yang terperangkap di dalamnya, dan semakin banyak orang yang melihat ke dalamnya, maka semakin kuat energi roh tersebut untuk membawa mereka masuk. Untuk menghentikan pengaruh jahat cermin itu, paranormal tersebut menyarankan agar cermin dihancurkan dan dibuang jauh. Namun, saat pekerja di kedai hendak memindahkan cermin itu, mereka mendengar bisikan yang mengancam dan suara jeritan dari dalam cermin. Ketakutan, mereka mundur. Tetapi, paranormal itu tak gentar. Ia mengulangi ritualnya dengan lantang sampai suara-suara itu menghilang. Setelah berjam-jam berjuang, akhirnya cermin itu pun berhasil dihancurkan. Paranormal tersebut meyakinkan mereka bahwa roh wanita dan Ardi sudah tak lagi ada di dunia ini dan tak bisa menyentuh siapapun lagi. Namun, sebelum ia pergi, ia berpesan agar semua orang yang pernah terlibat dengan cermin itu berhati-hati, karena seringkali roh-roh jahat meninggalkan jejak. Meski kedai kembali normal, orang-orang tetap tak berani duduk di meja dekat tempat cermin itu dulu berada. Kadang-kadang, ada yang merasa merinding saat duduk di sana, atau melihat bayangan samar lewat di kaca jendela. Namun, kedai mie gacoan itu kembali berjalan normal, dengan misteri dan kisah yang selalu mengiringinya. Namun, bagi yang tahu kisah cermin tua itu, mereka akan selalu teringat cermin itu mungkin sudah hancur. Tetapi jejak yang ditinggalkan tak pernah benar-benar hilang. Meski cermin itu sudah dihancurkan, aura mencekam di kedai mie gacoan tetap terasa, terutama di malam hari. Beberapa pelanggan yang tahu cerita itu kerap mengaku merasa diintai saat makan di meja dekat tempat cermin itu dulu berada. Kisah ini berlanjut ketika Budi, seorang pekerja paruh waktu yang baru, mulai mengalami hal-hal aneh. Ia sering merasa ada yang memperhatikannya saat menutup kedai di malam hari. Budi mencoba tidak memikirkan cerita cermin itu, tetapi rasa penasaran dan rasa takut perlahan menguasainya. Suatu malam, setelah semua pelanggan pulang, Budi melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Di kaca jendela, ia melihat sosok Ardi berdiri, menatapnya. Terkejut, Budi mundur, hampir menjatuhkan peralatan bersih-bersihnya. Namun, saat ia menoleh kembali, sosok itu sudah hilang. Ketakutan semakin membesar ketika suatu malam Budi mendengar suara langkah kaki berat di belakangnya. Ia berbalik, tapi tak ada siapapun. Dengan jantung berdegup kencang, ia mempercepat pekerjaannya, berniat segera pulang. Namun, sebelum ia sempat beranjak, tiba-tiba lampu di kedai padam, membuat suasana semakin mencekam. Dalam kegelapan itu, ia mendengar bisikan pelan. "Kenapa kau di sini?" Suaranya lembut tapi dingin, membuat bulu kuduknya berdiri. Budi ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Saat lampu kembali menyala, ia melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Di lantai, bekas kaki basah terlihat melangkah ke arah dapur, dan jejak itu berhenti tepat di tempat cermin itu dulu digantung. Setelah malam itu, Budi tak pernah kembali bekerja di mie gacoan. Ia berhenti tanpa memberi alasan, tetapi rumor mulai menyebar di antara para pekerja lain tentang sosok yang masih menunggu di kedai itu, seolah tak bisa pergi. Banyak yang percaya bahwa roh-roh terperangkap dalam cermin belum benar-benar hilang. Mereka hanya menunggu siapa saja yang tak sengaja berinteraksi dengan mereka. Pemilik kedai akhirnya memutuskan untuk menutup kedai lebih awal setiap malam dan melarang siapapun duduk di meja yang dulu ada di dekat cermin. Meski tak ada yang mengerti sepenuhnya, semua pekerja tahu satu hal, kedai itu bukan tempat biasa. Setiap malam yang sunyi, mungkin saja sosok-sosok yang pernah terperangkap di dalam cermin masih mencari seseorang yang baru untuk menemani mereka di dunia yang tak terlihat. Seiring berjalannya waktu, suasana di kedai mie gacoan semakin sunyi dan penuh ketakutan. Para pegawai mulai merasakan hawa dingin yang menyeramkan setiap kali melewati area di mana cermin itu pernah tergantung. Meskipun kedai tetap ramai pada siang hari, setiap malam suasananya berubah menjadi suram dan mencekam. Suatu malam, Dina, seorang pegawai lama yang penasaran dan merasa tidak percaya dengan cerita-cerita horor itu, memberanikan diri untuk duduk di meja dekat tempat cermin dulu berada setelah kedai tutup. Dengan santai, ia mengambil ponselnya dan mulai merekam untuk membuktikan bahwa semua hanya mitos. "Apa yang kalian semua takutkan? Nih,
Nggak ada apa-apa di sini, kata Dina sambil tertawa, menyindir ketakutan teman-temannya. Tapi tiba-tiba, suara pelan terdengar dari arah belakang. Kenapa kamu menatapku? Dina terdiam. Suara itu bukan berasal dari pegawai lain, karena hanya dia yang berada di dalam kedai saat itu. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menenangkan diri dan melanjutkan rekamannya. Namun, bayangan hitam melintas di sudut kamera, muncul dari arah dapur dan bergerak mendekatinya. Dina yang panik segera mematikan ponselnya dan berlari ke pintu, tetapi pintu itu terkunci. Saat berbalik, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di jendela kaca, samar-samar, sosok wanita berambut panjang berdiri dengan senyuman jahat, menatapnya. Bayangan itu mendekat perlahan, dan di belakang wanita itu, ada sosok Ardi, menatap dengan wajah kosong, seakan meminta pertolongan. Tiba-tiba, lampu berkedip-kedip, dan suara-suara bisikan mulai memenuhi ruangan, membuat Dina terjebak dalam ketakutan yang luar biasa. Ia mencoba berteriak, tetapi suara bisikan semakin kuat, memenuhi pikirannya hingga tak tertahankan. Dalam kegelisahan dan ketakutannya, Dina akhirnya jatuh pingsan. Keesokan harinya, pegawai lain menemukan Dina tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Ketika ia siuman, ia hanya bergumam tidak jelas. Wajahnya pucat pasi dan matanya tampak kosong, seolah melihat sesuatu yang tak bisa ia lupakan. Dina tak pernah kembali bekerja lagi, dan hingga kini ia dikabarkan sering berbicara sendiri, mengulang-ulang kata, jangan tatap cermin itu. Kejadian ini membuat pemilik kedai akhirnya mengambil keputusan drastis. Mereka menutup kedai selama beberapa hari dan memanggil ahli spiritual untuk mengusir segala energi negatif yang masih tersisa. Ritual pembersihan dilakukan secara intensif, dengan harapan bisa menghilangkan semua sosok yang menghantui tempat itu. Namun, rumor tentang kedai mie gacoan di Jakarta yang dihantui cermin tua itu masih hidup di kalangan masyarakat. Meski cermin itu sudah lama dihancurkan, orang-orang yang pernah bekerja atau berkunjung ke sana selalu merasakan ada sesuatu yang mengawasi mereka. Sampai hari ini, tak ada yang benar-benar tahu apakah arwah wanita dan Ardi sudah pergi, atau hanya bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk muncul lagi. Bagi mereka yang mendengar cerita ini, ada satu peringatan yang selalu beredar di kalangan warga setempat. Jangan pernah menatap terlalu lama ke dalam cermin, atau kau mungkin akan melihat sosok yang tak bisa kembali ke dunia nyata.